Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Kalau nggak bahagia, sabar, karena Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kalau saudara lagi dalam keadaan tidak sehat, oleh bilur-bilurnya, saudara disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau sedang keadaan putus asa, letih lesu dan tidak berdaya, firman Allah berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Oleh karena itu mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, tidak bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kesetiaan menuju promosi. Wow, kesetiaan menuju promosi. Lukas 16 ayat yang ke-10 dan ke-11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kesetiaan berarti kita percaya sepenuhnya dan hidup penuh integritas. Kesetiaan mulai dibentuk bukan dari hal-hal besar, tapi dibentuk dari hal-hal kecil, dari rutinitas sehari-hari dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu bagaimana kesetiaan bisa membawa kita ke dalam promosi? Kita akan belajar dari sebuah tokoh di Alkitab namanya Daud. Seorang yang setia dari semenjak masa mudanya, bahkan sampai menjadi seorang raja yang terkenal bagi bangsa Israel. Yang pertama, kesetiaan akan membentuk karakter. Daud dipilih dan diurapi menjadi raja dari antara kakak-kakaknya yang lain. Kakak-kakaknya lebih hebat, lebih tinggi, lebih ganteng, lebih berpengalaman. Tapi Daud lebih muda, lebih pendek, dan tidak berpengalaman. Namun, Daud setia kepada 3 kambing ekor domba yang dipercayakan kepadanya. Walaupun sudah diurapi menjadi raja, Daud tetap rendah hati. Dia tetap mengerjakan pekerjaan sehari-hari, juga melakukan perintah ayahnya dengan setia. 1 Samuel 17 ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu ia mengangkat muatan dan pergi, seperti diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Daud masih taat kepada orang tuanya meski sudah diurapi menjadi raja. Daud masih melayani keluarganya dan menggembalakan kambing domba. Banyak orang ketika di bawah mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, mau rendah hati, mau merasa tetap sama walaupun posisinya sudah berubah. Tapi ketika udah di atas, dia merasa terlalu besar untuk melakukan perkara kecil. Dia merasa terlalu hebat untuk melakukan hal-hal yang dulu pernah dia lakukan. Seringkali hal tersebut yang menghancurkan kita. Seringkali ketidakrendahan yang justru menjatuhkan kita. Ingat, yang mengangkat kita tinggi adalah kerendahan hati kita yang mengandalkan Tuhan. Dan yang menjatuhkan kita adalah ketika kita kehilangan kerendahan hati kepada Tuhan. Daud tetap setia melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada orang tuanya, sekalipun Daud sudah diurapi menjadi raja. Yang kedua, kesetiaan akan membentuk kepercayaan diri. 1 Samuel 17 ayat yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud mengerti bahwa dia mempunyai Allah yang besar yang ada bersama-sama dengan dia. Daud dalam melakukan pekerjaan sehari-hari mengalami begitu banyak rintangan. Ada begitu banyak hewan buas yang mengganggu atau bahkan merencana membunuh kambing domba yang ia gembalakan. Namun dia menjaga hewan peliharaannya dengan baik. Sehingga ketika dia diperhadapkan dengan musuh yang lebih besar seperti Goliat, dia tetap percaya diri bahwa dia akan menang melawannya. Karena dia menempatkan dirinya sebagai gembala, dia akan melakukan segala cara untuk melindungi binatang peliharaannya dari terkaman binatang buas. Dia percaya bahwa sebagai gembala, Tuhan juga akan melindungi umatnya. Saat kita setia melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi terampil. Tanpa Daud sadari, pekerjaannya dia di kandang domba, menjaga 3 ekor domba,
adalah cara Allah mempersiapkan dia. Ketika dia berlatih mengambil batu, melempar, tanpa dia sadari itu adalah cara Allah mempersiapkan dia. Ada banyak orang tidak mau melakukan pekerjaan kecil karena mereka berpikir mereka mau buru-buru cepat naik ke atas. Ada banyak anak muda pengen buru-buru naik ke puncak keberhasilan. Mereka lupa bahwa perihal kecil untuk Allah menaikkan kita ke atas. Tapi buat apa cepat naik dan cepat jatuh? Tapi pelan tapi pasti, dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dengan mengandalkan Tuhan, pondasimu makin kuat, dasarmu makin hebat, makin dalam, makin berakar. Agar ketika kau di atas, kau nggak norak, kau nggak kaget, dan kau bisa dipakai Tuhan untuk bagi kemuliaan bagi namanya. Yang ketiga, mengapa karakter kesetiaan dapat membuat kita mengalami promosi. 1 Samuel 17, 22 dan 23. Berlarilah Daud ke tempat barisan, sesampainya di sana bertanyalah kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Daud datang tepat ketika Goliat tampil untuk melawan bangsa Israel. Waktunya tepat untuk Daud muncul dan menunjukkan kemampuannya. Daud mendapatkan kesempatan dari Tuhan berupa promosi untuk menampilkan dirinya. Karakter dan mentalitas yang setia akan mempersiapkan kita untuk mengalami promosi. Kita tidak tahu kapan Tuhan memberikan promosi. Namun kita bisa mempersiapkan diri kita ketika promosi itu datang. Kita siap untuk mengambilnya. Kadang-kadang ada banyak orang siap tapi belum datang promosinya. Tapi promosinya datang, orangnya gak siap. Preparation is expression of faith. Mempersiapkan diri adalah ekspresi dari iman. Saya percaya kalau kita mau mempersiapkan diri kita, your time will come. Waktumu akan tiba. Pasti. Dan Allah tidak akan berlambat-lambat. Sudah siapkah kita mendapatkan promosi dari Tuhan? Atau mungkin saya bertanya-tanya, kapan Tuhan promosikan saya? Tuhan bilang, kapan kamu siapnya? Berkatmu sudah siap. Kita yang sedang dipersiapkan. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Segala sesuatu ada musimnya, pada saatnya nanti kita akan mendapat promosi dari Tuhan. Oleh karena itu tetaplah setia untuk berbuat baik, membangun iman dalam kesalahan yang kita kerjakan, senantiasa menjaga integritas kita, sampai Tuhan memberikan promosi kepada kita. Apapun yang kecil yang saudara lakukan, lakukan dengan setia. Karena yang kecil akan membuka jalan yang besar. Bagikan kabar baik ini kepada orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga diberkati. Tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana pendapatmu tentang firman Tuhan hari ini? Agar bukan hanya saudara diberkati, tapi mereka semua juga boleh diberkati. Yang punya surga, Crazy in Love Video. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bersama-sama kita datang sama Tuhan. Dalam segala perkara punya iman, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, Tuhan gak punya maksud jahat. Tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari bawa imanmu pada hari ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.